إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوانا الأخوات في الله، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pembahasan kita dengan kitab Ad-Dima' At-Tabi'iyyah Lin-Nisa, atau dalam judul barunya Fiqhu Haid wan Nifas wa Ad-Dima' At-Tabi'iyyah Lin-Nisa, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang dikhususkan untuk menjelaskan tentang masalah haid dan nifas serta istihadah serta hukum-hukumnya dalam syariat Islamiyah. Dan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah pasal yang ketiga dari 7 pasal dalam kitab ini, Al-Fasl Ats-Tsalits fi At-Tawari 'ala Al-Haid. Pasal yang ketiga, kata Syekh, adalah tentang fi At-Tawari, perkara-perkara yang datang dalam masa haid. Artinya perkara-perkara yang timbul, yang terjadi ketika seorang wanita mengalami haid. Apakah perkara maju mundurnya waktu haid, atau bertambah berkurangnya masa haid, atau adanya cairan sufrah, kekuning-kuningan, atau kudrah yang dia keruh, yang terlihat, apakah dia pada masa haid atau setelah bersih dari haid, atau perkara yang lain seperti istilahnya at-talfiq, yaitu atau at-taqattu fil haid, yaitu haid yang keluar beberapa waktu, setelah itu terhenti, kemudian keluar lagi dan terhenti, demikian. Maka perkara-perkara ini adalah bentuk yang dibahas oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam pembahasan khusus, yaitu fit tawari fil haid. Dan at-tawari jam'u tariyah, artinya perkara yang datang, perkara yang baru, atau kejadian-kejadian yang terjadi dalam masa haid. Dan pembahasan tentang masalah ini ada beberapa perkara. Syekh mengatakan at-tawari al-haid anwa', perkara yang datang dalam masa haid itu ada berbagai bentuk, berbagai jenis. Yang pertama, kemudian beliau khususkan pembahasan yang pertama dan kedua seputar, kata beliau, al-awwal ziyadatun aw naqsun, bertambah atau berkurangnya, artinya berkurangnya masa haid. Wanita yang tadinya 7 hari haidnya berkurang menjadi 5 hari. Setelah 5 hari dia bersih, tidak keluar darah lagi, maka apa hukum yang 2 hari yang kurang dari hari yang dari bulan yang lalu itu? Apakah dihitung dia sebagai bersih, atau dihukumi sebagai tidak bersih? Kemudian demikian pula jika bertambah, tadinya 7 hari kemudian berubah menjadi 10 hari, apa yang harus dilakukan dengan hari ke-8, ke-9 dan ke-10, di mana darah seharusnya telah berhenti tetapi masih keluar? Apa yang harus dilakukan? Maka di sana ada hukum-hukumnya, dan ada pendapat para ulama seputar masalah itu. Dan tentu saja kita ingatkan kembali apa yang menjadi uslub dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang dia merupakan bentuk yang baik dalam masalah ini, di mana beliau menegaskan dalam awal pembahasan yang lalu bahwa marja', tempat kembali kita dan acuan kita dalam masalah haid dan nifas ini adalah kepada dalil dari kitab dan sunnah yang sahihah,
dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Dan kemudian tentu saja apa yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita tinggalkan. Dan tentunya jika itu kita lakukan, kita akan mendapatkan ketenangan dalam beramal dan kemudian bahkan kejelasan dalam beramal pula, ya. Sehingga tidaklah kita terjerumus dalam perkara-perkara yang membingungkan atau justru malah memberikan kepayahan kepada umat. Karena ad-dinu yusrun, karena agama itu mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan yushadda hadzal dini ahadun illa ghalabah. Dan tidaklah seseorang memaksakan agama ini kecuali dia akan payah dan tidak sanggup untuk melaksanakannya. Maka itu perkara yang harus kita ingat, bahwa hukum asalnya kita kembali kepada dalil dari keterangan Al-Quran dan Sunnah sallallahu alaihi wasallam. Maka masalah bertambah atau berkurangnya masa haid, waktu haid dari 7 menjadi 10 namanya bertambah, dari 10 menjadi 5 artinya berkurang. Kata Syekh, mislu an takuna 'adatul mar'ati 6 ayamin fayastamirru biha ad-damu ila 7 atau takuna 'adatuha 7 ayamin fatadhuru li 6. Seperti misalnya kata beliau, seorang wanita memiliki kebiasaan 6 hari haid. Berapa hari haidnya? 6 hari, ya. Maka ternyata darah suatu ketika yastamiru bihad dam, darah terus menerus keluar sampai ila 7, sampai hari ke-7, ya. Bertambah berapa hari? 1 hari, ya. Au takuna adatuha 7 ayamin, atau bahwa adatnya adalah 7 hari, fatadhuru li 6, ternyata kemudian dia bersih setelah 6 hari, berarti berkurang. Demikian seterusnya, ya. Saya kira gambarannya tergantung dari kebiasaan wanita biasanya yang disebut dia ada. Dan wanita yang punya kebiasaan haid yang rutin itu disebut mu'tadah, wanita yang memiliki adat dalam haidnya, ya. Maka itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua kata beliau, as-tsani taqaddumun aw ta'akhurun, مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله، أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره. تقدم أو تأخر, maju atau mundurnya haid. Haidnya di akhir bulan, maka kemudian dia melihat haid pada awal bulan. Atau bahwa ia biasanya adatnya, kebiasaannya adalah haid di awal bulan, maka ia melihatnya di akhir bulan. Jelas, ya? Ala kulli hal dia disebut at-tanaqqul al-muntaqilah, wanita yang berpindah adat kebiasaannya, ya. Terjadi perubahan, taqaddum atau ta'akhur, ya. Apakah lebih cepat atau terlambat haid kata orang, ya. Maka bagaimana hukumnya? Bagaimana hukum masalah ini? Maka kata Syekh, wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi hadain an-naw'ain, telah terjadi perselisihan di antara para ulama tentang hukum kedua jenis ini. Dan perselisihan terjadi karena inti masalahnya adalah pada masalah apakah al-adah as-sabiqah, adat yang terdahulu itu mu'tabarah syar'an, apakah dia menjadi dasar acuan pokok atau tidak, ya. Jadi wanita yang punya kebiasaan haid tertentu yang disebut mu'tadah, ya, apakah adat kebiasaannya ini menjadi pokok dasar sehingga jika terjadi perubahan atau kegoncangan dalam haidnya tidak dianggap, ya. Itu permasalahannya. Atau bahwa mungkin terjadi perubahan dan hukum asal adalah pada apa yang keluar dari darah tersebut, dan bahwa apa yang keluar dari darah pada wanita hukum asalnya adalah darah haid, baik dia lebih cepat ataupun terlambat, baik dia bertambah waktunya atau berkurang. Nah, itu permasalahannya, ya. Jadi permasalahan adalah pada apakah adat itu
Ya, kalau dalam istilah al-usul memang ada kaidah mengatakan al-adat itu muhakkamah, bahwa asalnya adat itu muhakkamah, bahwa dia menjadi pokok dasar penentu gitu. Al-adat asalnya begitu ya. Tapi dalam masalah haid apakah dia juga berlaku? Nah, disinilah permasalahan khilaf di antara para ulama tentang hal ini. Kemudian Syekh menjelaskan apa yang merujuk dari pendapat para ulama yang nanti akan kita bahas sedikit agak lebih rinci tentang khilaf di antara para ulama tersebut. Kata beliau, was-sawabu annaha mata ra'at ad-dama fahiya haidun wa mata tahurat minhu fahiya tahirun sawa'un zadat an 'adatiha am naqsat wa sawa'un taqaddamat am ta'akhkharat wa sabaqa dhikru ad-dalil ala dhalika fi al-fasl qablahu haythu 'allaqa asy-syari'u ahkam al-haid bi wujudihi. Kata Syekh, yang benar bahwa kapan dia melihat darah maka dia adalah haid. Kapan dia melihat darah maka dia adalah haid, dan kapan ia bersih dari darah tersebut, artinya berhenti haid itu, maka dia bersih. Sawa'an zadat an 'adatiha, apakah bertambah dari kebiasaannya atau berkurang, apakah lebih cepat dari kebiasaannya atau mundur, ya. Dan telah terdahulu penyebutan dalil akan masalah ini dari pasal yang terdahulu tatkala syariat menggantungkan hukum masalah haid dengan adanya haid tersebut, Kemudian saya mengatakan wa hadha mazhab Syafi'i wa ikhtiyaru Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah wa qawahu Sahibul Mughni fihi wa nasarahu, dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i, ya, yang benar bahwa adalah satu riwayat dari Imam Asy-Syafi'i, dan dia adalah pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang dipilih oleh penulis kitab Al-Mughni yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa nasarahu, dan yang dibela oleh beliau. Baik, itu kesimpulan permasalahan dalam masalah taqaddum wa ta'akhur, maju mundurnya haid serta bertambah az-ziyadah wa an-naqs fi al-haid, dan bertambah atau berkurang dalam masa haid atau pada waktu haid. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah terdahulu uraian tentang permasalahan bagaimana keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan kepada kita bahwa masalah haid digantungkan kepada masalah ada tidaknya darah yang keluar pada wanita. Ya, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yas'alunaka 'anil haid qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah dia adalah kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita pada tempat keluarnya darah tersebut atau pada waktu haid tersebut, ya. Maka kita dapatkan Allah menyebutkan dan menetapkan bahwa haid adalah kotoran, dan kemudian Allah memerintahkan kepada para laki-laki untuk menjauhi wanita. Menjauhi dalam arti tidak menggaulinya, ya, pada masa haid tersebut. Kalau mahidnya di sini adalah isim zaman, atau kalau dia makan berarti menghindari tempat keluarnya darah tersebut, yaitu al-farj, al-wad'u fil farji, ya. Maka kita dapatkan keterangan perintah dari Allah, fa'tazilun nisa fil mahid. Kemudian wala taqrabuhunna hatta yadhurna, janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka bersih. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, dan jika mereka telah bersuci maka datangilah dari apa yang Allah perintahkan kalian untuk mendatangi mereka, dari arah apa yang Allah perintahkan kalian untuk mendekati mereka, ya. Maka syahid dalam ayat adalah pertama perintah i'tizal, ya, dan yang kedua kemudian fa idza tatahharna, pernyataan bahwa jika mereka telah bersih, wala taqrabunna hatta yatahurna, bahwa janganlah mendekati mereka sampai mereka bersih. Dan ketiga fa idza tatahharna, dan jika mereka telah bersuci, itu mandi atau apa yang menggantikan mandi jika keadaannya tidak memungkinkan, fa'tuhunna, maka datangilah mereka. Maka ityanu al-mar'ah, ini perkara yang
keempat, ada beberapa hukum telah kita bahas dalam pembahasan yang lalu saya kira, ya kan? Mudah masih diingat. Maka kembali kepada masalah tadi, kita dapatkan bahwa Allah mengatakan dia adalah haid. Kemudian disebutkan bahwa tidak boleh mendekati selama ada haid tersebut, dan tidak boleh mendekati tempat yang keluar darinya haid, ya. Dan tidak boleh mendekati, dan janganlah mendekati sampai mereka bersih. Maka hukum masalah haid seputar masalah apa? Bahwa dia najis, kotoran, bahwa kalau begitu dalam keadaan haid harus dijauhi dan tidak boleh mendekati kecuali telah bersih. Makanya disebutkan haid, najis, bersih. Tidak ada waktu, bilangan atau usia tertentu yang disebutkan dalam keterangan ayat ini. Bahwa ya kecuali kalau dia berusia kurang dari 12 tahun, atau kecuali kalau ternyata lebih dari kebiasaannya, yaitu 7 hari. Tidak ada keterangan seperti itu. Yang ada cuma haid dan tahur. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Tahur saja dengan haid. Itu saja yang disebutkan dalam Al-Quran. Juga demikian dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Nabi memerintahkan bahwa wanita itu yang haid itu mengqadha puasanya, dan bahwa mereka tidak mengqadha salatnya, dan bahwa jika mereka dalam keadaan haid, bahwa mereka tidak boleh melaksanakan salat dan puasa. Juga demikian pula dalam masalah tawaf. Kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait, ya, lakukanlah apa yang dilakukan oleh para haji, tetapi engkau tidak boleh untuk tawaf di Baitullah, di Ka'bah. Maka larangan bagi wanita yang haid untuk melaksanakan tawaf, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita hukum apa? Bahwa jika dia haid, dia tidak boleh tawaf. Jika dia haid, maka tidak boleh salat. Jika dia haid, maka dia tidak boleh puasa, tetapi mengqadha puasa yang wajib tersebut. Adapun salat tidak diqadha. Tidak ada keterangan tentang tauqid, penentuan tauqid dalam hal usia terendah atau usia maksimal dari haid. Demikian pula tidak ada tauqid dalam masalah waktu terlama yang sah. Tidak ada, ya. Maka ini menunjukkan kepada kita apa yang disebutkan oleh Syekh dalam perkara-perkara yang lalu tentang bara'atul asliyah, dan bahwa tarku al-istifsal fi maqami al-ihtimal tunazzilu manzilata al-umumi fil maqal, bahwa tidak adanya rincian dalam perkara yang ada kemungkinan dan butuh penjelasan, menetapkan kepada kita bahwa keadaan tersebut adalah, atau nas tersebut adalah nas yang dalam bentuk umum. Tunazzalu manzilatal umumi fil maqal, bahwa nasnya berarti bersifat umum. Selama ada haid, maka sah disebut sebagai darah haid, tanpa pembatasan waktu dan bilangan, ya. Nah, adapun khilaf para ulama seputar hal ini, ya, kalau kita lihat, maka dalam mazhab Abu Hanifah, mereka menetapkan bahwa kebanyakan ulama dalam mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah, mereka jumhur menjadikan adat itu sebagai dasar dan patokan. Mereka menjadikan adat sebagai dasar dan patokan, sehingga dengan itu mereka menjadikan ini sebagai landasan. Mengapa itu? Karena mereka mengatakan butuh keterangan yang paling kuat untuk menetapkan bahwa ini haid atau bukan. Nah, kata mereka, keterangan yang paling kuat itu adalah apa? Adat. Sehingga mereka lebih menangkan istilah yang disebut dengan adat daripada tamyiz. Tamyiz artinya bahwa jika wanita kebiasaan haidnya 7 hari, maka kemudian dengan darah yang dia ketahui sifatnya, kemudian tiba-tiba bertambah haidnya 9 hari atau 10 hari, dan ternyata sifat pada hari yang ketiga setelah hari 7 itu, 8, 9, 10 itu sifatnya seperti sifat darah haid,
kata mereka tidak diperlukan tamyiz. Tamyiz artinya kemampuan untuk memilah mana darah haid, mana bukan darah haid. Sifatnya darah haid. Menurut tamyiz ini darah haid. Jadi kata mereka itu tidak diperlukan. Dasarnya adalah adat, kebiasaan. Jadi mereka menjadikan adat sebagai dasar. Mengapa kata mereka? Karena ini sebagai patokan, mi'yar kata mereka. Jika tidak ada patokan, wanita sulit untuk beramal dengan haidnya. Apakah ini haid atau bukan? Mereka dikejar syakwa sangka dan keraguan-keraguan katanya. Maka perlu penentu keputusan. Apa kata mereka? Kalau itu adat yang paling kuat. Jelas ini. Maka mereka berpendapat adat sebagai patokan. Nah, akhirnya tetapi mereka kemudian berselisih tentang bagaimana pelaksanaannya dalam kejadian seperti ini. Wanita yang haidnya 7 hari bertambah menjadi 10 hari misalnya, ya. Bagaimana pelaksanaannya, prakteknya? Maka mazhab Abu Hanifah mengatakan ketika mereka menetapkan bahwa haid terbanyak pada wanita adalah 10 hari. Tidak boleh lebih dari 10 hari. Ya. Kalau ada wanita menurut kata mereka mengalami darah yang keluar lebih dari 10 hari, maka itu sudah istihadah kata mereka. Ya. Adapun haid yang sah menurut mereka adalah 10 hari. Itu mazhab Abu Hanifah. Ya. Sehingga kalau begitu mereka mengatakan ya, dilihat jika sang wanita, taruhlah wanita tersebut memang kebiasaannya sudah 10 hari, yang terbanyak ya. Nah, kalau mereka kemudian bertambah menjadi 12 bulan berikutnya, apa yang dilakukan? Istihadah kata mereka. Pokoknya lebih dari 10 mereka menghitung itu istihadah. Misalnya 13 hari ke-11, 12, ke-13 sifatnya sifat darah haid, ya. Tapi menurut mereka ini bukan darah haid, sudah lewat batas maksimal, yaitu 10. Sehingga kata mereka ini harus apa? Haruslah ya istihadah. Kalau begitu apa? Tetap sholat, puasa, ya, dan melaksanakan aktivitas yang lainnya. Ya, hanya ada khilaf kemudian mereka tentang seputar masalah al-wata', apakah boleh digauli atau tidak. Ya, maka kemudian itu pendapat Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya 8 hari atau 7 hari, ya, demikian pula. Pokoknya jika pertambahannya lebih dari 10 kata mereka, maka itu berarti istihadah. Ya. Adapun jika kurang dari 10, misalnya tadi 7 bertambah menjadi 9. Bertambah menjadi 9. Maka ada khilaf di antara mereka. Sebagian mengatakan perlu pengulangan. Terjadi pengulangan bulan berikutnya. Jika berulang 9 hari juga, berarti sah itu haid. Adapun jika tidak berulang, tidak. Tetapi sebagian mengatakan tidak perlu pengulangan. Itu pendapat Abu Yusuf, sahib Abi Hanifah, muridnya Abu Hanifah, qadhi. Dia mengatakan bahwa tidak perlu pengulangan selama dia bertambah, maka dia adalah haid selama belum lebih dari 10. Kalau jumlahnya lebih dari 10, maka tidak boleh. Jelas ini. Kenapa? Karena mereka mematok 10 sebagai poin maksimal. Nilai maksimal dari haid atau batas maksimal terlama dari haid adalah 10. Ya. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah, mereka berpendapat 15 hari. 15 hari itu batas haid maksimal. Lebih dari 15 hari kata mereka itu berarti adalah istihadah. Itu adalah istihadah, ya. Nanti ada rincian yang lain tentang hal itu. Ada rincian yang lain tentang hal itu. Dalam mazhab Maliki, mereka mengatakan bahwa bertambah dan berkurangnya atau bertambahnya dari kebiasaan yang ada, maka sang wanita jika bertambah dari kebiasaannya, mereka mengatakan ada waktu salah. Mereka mengatakan ada waktu istirahat, istilah mereka, waktu salah, waktu di mana dia menantikan dan menunggu. Berapa hari itu? 3 hari kata mereka, 3 hari. Jadi misalnya dia kebiasaannya haid 4 hari, ternyata bertambah haidnya, maka dilihat waktu 3 hari. Jika 3 hari ke depan itu
darah keluar, maka menurut mereka ini berarti adalah bentuk haid. Ya. Sama juga dengan pendapat mazhab Abu Hanifah, selama jumlah istizhar waktu setelah yang 3 ini tadi ditambahkan dengan kebiasaan tidak melebihi haid maksimal, yaitu berapa? 15 hari. Nah, kalau misalnya seorang wanita, dia kebiasaan haidnya adalah 12 hari. Nah, kemudian terjadi bertambahan, maka menurut mereka waktu istidhar atau waktu salat ada 3 hari, waktu penantian di situ. Ya. Nah, ternyata jika 12, terlambat 13 atau 14, ya, ditambah dengan 3, kalau dia 14, maka lebih, ya toh? Maka mereka mengatakan dikurangi waktu selanya saja. Sebab kalau ditambah waktu selanya menjadi 17, 14 tambah 3, 17, maka sudah pasti masuk haid. Sedangkan ini tidak, kata mereka. Kita harus, ini waktu salah, waktu untuk menunggu apakah betul masih keluar darah atau tidak. Karena bahwa 3 hari ini adalah 3 hari yang mungkin darah yang biasanya sudah habis pada tanggal 14 ternyata belum habis tuntas. Jadi waktu selah itu. Jadi dianggap dia waktu toleran untuk dikatakan dia haid. Jelas nih? Ya? Nah, kalau terjadi seperti ini menurut mereka 14, maka dikurangi kalau begitu. Diambil 1 hari saja waktu setelahnya, waktu penantiannya, waktu istidhar. Ya, waktu kita menunggu tanda-tanda yang jelas apakah sudah bersih atau tidak. Ya, menunggu tanda-tanda bersih. Nah, ini pendapat mereka. Ya, atau satu pendapat dari mazhab Malikiyah sebenarnya, karena banyak lagi pendapat mereka yang intinya terpulang kepada penetapan adat adalah 15. Demikian pula dengan mazhab Syafi'i. Demikian pula dengan mazhab Syafi'iyah atau satu riwayat dari mazhab Syafi'i, di mana mereka mengatakan jika bertambahnya itu kurang dari 15, paham? Jadi haid sebelumnya dia 7 hari, bertambah menjadi 10 hari, kurang dari 15 tentunya kan, kurang dari masa terlama haid. Menurut mereka ini sah disebut sebagai haid juga, sah disebut haid juga. Tapi kalau bertambahnya lebih dari 15, ya, misalnya 7 tadi, ternyata sampai 9 hari ke depan masih keluar darah, kata mereka apa ini? Istihadah. Jadi apa yang lebih dari 15 itu dianggap istihadah. Kalau kebiasaannya dia adalah 13, kemudian ternyata bertambah 3 hari, maka ini pun dianggap istihadah. Dianggap istihadah. Kenapa? Karena ternyata 16 hari, ya, lebih dari 15. Jelas ini. Jadi caranya bagaimana? Jika terjadi itu kata mazhab Syafi'i, kita contohkan tadi 14 misalnya, 14 atau 13, kemudian bertambah 3 hari menjadi 16. Maka tentunya wanita tadi ketika biasanya dia haidnya selesai tanggal 13 awal bulan misalnya tadi, ya, ternyata hari ke-14 darah masih keluar, hari ke-14 masih keluar, ya, apa yang dilakukan? Hukumnya hukum haid karena masih kurang kan? Itu pendapat mereka, mazhab Syafi'i. Kalau begitu apa? Tidak sholat, tidak puasa juga, tidak boleh tawaf. Hari ke-15 juga masih dianggap haid. Ternyata hari ke-16 masih keluar. Ingat bertambahnya berapa hari tadi? 3 hari. 16 masih keluar. Maka apa hukumnya? Kalau begitu, oh ini istihadah. Ini istihadah berarti. Yang tadi itu sebenarnya 14, 15, 16 sebenarnya itu istihadah tadi. Kalau begitu menurut mereka dia harus mengqadha puasa dan sholat yang ditinggalkan pada hari ke 14, 15. Adapun 16 kan pasti dia tidak sholat lagi kan ini. Pasti dia sholat. Ya. Adapun 14, 15 tadi kan dia tidak sholat. Dia anggap tadinya itu haid yang sah selama tidak lebih 15. Ternyata lebih, hari ke-16 keluar lagi darah. Kalau begitu tentunya hari 16 dia sholat.
Karena ini istihadah kan. Nah kalau begitu 15 dan 14 yang telah lalu juga ternyata itu istihadah kata mereka. Pokoknya apa yang lebih dari adat itu dianggap berarti apa? Istihadah. Contoh yang lebih jelas mungkin ini sekarang. Dia biasanya haid 5 hari. Biasanya haid 5 hari, ya. Maka kemudian bulan ini dia lihat. Ternyata pada hari ke-6 darah masih keluar. Berarti dianggap apa nih? Haid, masih kurang 15. Hari ke-7 darah masih keluar. Haid juga. Berarti tidak sholat, tidak puasa. Hari ke-8 begitu juga. Berarti dia tetap dianggap haid. Hari ke-9 berhenti, bersih. Apa yang dilakukan? Tentunya sholat dan puasa yang wajib, ya. Maka selesai masalah. 2 bulan berikutnya atau bulan berikutnya lagi, ingat kebiasaannya tadi berapa hari? 5. Kebiasaannya tadi berapa hari? 5 hari. 5 hari, ya. Ternyata hari ke-6 keluar kembali darah. Maka ini apa nih? Dianggap haid. Hari ke-7 keluar darah, haid. 8, 9, 10, 11, 12, 13 masih keluar darah. 14 masih keluar darah. Dia lakukan apa nih? Haid juga, ya. Ternyata tanggal 15 dan 16 darah masih keluar. Kalau begitu apa jadi? Istihadah. Maka tanggal 16 dia sudah sholat. Meskipun ada darah keluar, dia sudah harus sholat dan puasa yang wajib, jika wajib puasa itu. Dan bagaimana hukumnya? Kalau begitu semua hari yang ada sebelumnya, dari hari apa? 15 ke bawah, 15 sampai hari ke-7, itu berarti istihadah untuk bulan ini, untuk bulan yang kedua tadi. Istihadah. Kalau itu apa? Dia harus apa? Mengqadha. Subhanallah. Menumpuk bukan main, ya kan? Ya, menumpuk, ya kan? Dia harus mengqadha berarti. Karena tadinya ditinggalkan, dianggap haid yang sah, karena mungkin masih kurang kan? Ternyata kok lebih dari 15. Dan kalau lebih 15 menurut mazhab Syafi'i istihadah lebih dari 15. Kalau begitu, apa yang kurang lebih dari adat? Ingat, apa yang lebih dari adat? Jadi berapa kebiasaannya tadi? 6 hari haidnya, ya. Maka mulai tanggal 7 tadi harus diganti semuanya. Subhanallah, kepahian yang besar bagi wanita tentu saja, ya kan? Tapi ini pendapat mereka. Ini pendapat mereka. Perhatikan, ya. Adapun mazhab Hanabilah, maka mereka mengatakan sama juga, intinya bahwa tetap yang dijadikan pertama adalah adat, kebiasaan, ya. Dan mereka juga mengatakan bahwa tidak boleh lebih dari 15, yang dia adalah waktu terlama haid. Karena haid yang terlama tidak boleh lebih dari 15. Kalau lebih dari 15 maka dia istihadah. Itu pendapat mereka. Hanya saja mereka menetapkan bahwa kalau terjadi perubahan dari haid, itu mungkin terjadi, kata beliau, kata mereka, ya. Tapi ada syarat yang mereka persyaratkan, bahwa intiqal, perubahan siklus dari haid itu hanya diterima jika terjadi 3 kali berturut-turut. Artinya bahwa seorang wanita, ya, mengalami haid, misalnya taruhlah kebiasaan asalnya adalah 6 hari tadi juga, 6 hari dia haid, ya. Ternyata bulan ini hari ke-7 masih keluar darah, hari ke-8 masih keluar darah, hari ke-9 masih keluar darah. Kata mazhab Imam Ahmad, hari ke-7, 8 dan 9 tidak dianggap sebagai haid. Itu dianggap apa dia? Istihadah. Kenapa? Karena belum 3 kali pengulangan. Jelas ini? Tunggu bulan berikutnya. Bulan berikutnya haid 5 hari lagi, 6 hari, ya. Hari ke-7 darah masih keluar. Hari ke-8 darah masih keluar. Hari ke-9 darah masih keluar. Hari ke-10 berhenti. Maka 7, 8, 9 tetap juga. Dia tetap sholat dan puasa. Kenapa? Karena belum dikatakan haid. Pokoknya kebiasaannya 6 hari tadi. Hari bulan ketiga berikutnya, setelah 6 hari haid, ternyata hari ke-7, 8 dan 9 juga keluar lagi. 7, 8, 9. Nah, kalau ternyata hari ke-7
keluar darah, maka dia tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kenapa? Karena sekarang hukumnya hukum haid. Mengapa? Karena sudah 3 kali pengulangan, 3 bulan berturut-turut sudah terjadi pengulangan. Berarti apa? Wanita ini telah berpindah kebiasaannya, adatnya sudah berubah menjadi 10 hari. Maka 7, 8, dan 9 berikutnya adalah kebiasaan terbarunya. Kalau ternyata bulan yang ketiga tadi itu ke-8 masih keluar darah, 7, 8 keluar darah, 9 berhenti, berarti tidak jadi. Tidak jadi. Ya, karena belum apa? Belum 3 hari. Paham ya? Afwan, saya tadi agak keliru tadi. Jadi harusnya waktu ketiga, yang bulan ketiga tadi, ke-7 tetap masih dianggap belum haid, masih istihadah. 8, 9. Setelah didapatkan 3 kali berturut-turut, barulah berarti bulan berikutnya dia harus siap-siap. Bulan keempat, ya, dia harus siap-siap. Itu apa? Kalau hari ke-7, 8, dan 9 keluar darah, itu berarti darah haid. Adapun kalau ternyata bulan ketiga itu hari ke-7 keluar darah, ke-8 berhenti, batal semuanya. Yang tadi harusnya tinggal 1 bulan lagi, batal semua. Tetap dia istihadah. Kalau begitu, kalau terjadi lagi bulan berikutnya hari ke-7 keluar lagi darah, tetap itu istihadah. Kenapa? Karena hari ketiganya bulan ketiganya kemarin tidak sampai 9, hanya 7, 8 tiba-tiba bersih. Ya, seandainya darah dan 9 juga keluar darah, maka bulan keempat berikutnya sudah dianggap berpindah kebiasaannya. Tadi ternyata bulan ketiga tidak, hanya ke-7 saja yang keluar, berarti bulan keempatnya meskipun keluar darah hari ke-7 dianggap bukan haid, meskipun sifatnya sifat darah haid. Ingat, ini pendapat mereka. Kenapa? Mereka menganggap harus ada pengulangan 3 kali. Jelas nih, ya. Tetap mereka menetapkan batas maksimal, yaitu tidak boleh lebih dari 15 hari. Saya kira jelas ya. Baik, itulah pendapat mazhab yang ada dalam masalah ini. Tadi disebutkan bahwa sebenarnya penetapan 15 dan 10, 15 untuk jumhur dan 10 untuk mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, maka sebenarnya dia pembagian atau penerapan yang tidak berdasar sama sekali. Tidak ada satupun riwayat yang marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa dasar maksimal dari haid wanita adalah 10 atau 15 hari. Tidak ada. Ya, dan bahwa seperti disebutkan tadi, keterangan Al-Quran dan Sunnah menetapkan kepada kita bahwa Allah mengaitkan hukum haid dengan keberadaan darah haid. Allah menetapkan hukum haid itu dengan adanya darah haid. Kapan seorang wanita melihat darah haid, maka dihukumi dia wanita yang sedang haid, baik bertambah dari kebiasaannya yang lalu ataupun berkurang. Jelas ini, ya? Artinya bahwa apa yang disebutkan oleh mazhab-mazhab yang ada tersebut adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Bahkan sebagian pendapat adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran, seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ketika membantah pendapat mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, yang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di juga adalah Hambali, guru dari Syekh Ibn Utsaimin. Tapi dia membantah dengan keras dan bahkan mengatakan bahwa sesungguhnya pendapat mazhab Hambali tadi adalah qaulun mahjur, pendapat yang ditinggalkan. Ya, dan kata beliau, amal yang diamalkan oleh para sahabat dan tabi'i adalah amal yang menetapkan hukum berdasarkan apa yang ada dari sifat, dari keberadaan darah haid itu. Selama ada darah haid, maka dia disebut wanita yang sedang haid. Itulah amalnya sahabat dan tabi'i. Dan perkara ini, kata beliau, adalah perkara yang mimma ta'ummu bihi balwa, perkara yang sangat urgen, sangat penting, dibutuhkan uraian dan penjelasannya oleh para wanita, ya. Maka perkara yang penting seperti ini adalah mustahil kemudian dibiarkan tanpa penjelasan kalau memang membutuhkan pembatasan. Jelas ini adalah perkara yang mustahil, perkara penting seperti ini dibiarkan tanpa penjelasan
jika memang butuh pembatasan itu 10 atau 15 hari. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan tapi kan ada khilaf, buktinya ada khilaf di antara para ulama, ya, menunjukkan kalau begitu ya memang perlu pembatasan, sebab kalau tidak mereka jadi bingung, butuh standar, gitulah kata mereka. Maka kita mengatakan tayyib, kalau memang ada standar yang dibutuhkan, kita lihat bahwa ternyata standar itu pun ada khilaf di antara para ulama. Bahkan kalau boleh dikatakan jauh sebelum istiqrar, jauh sebelum sepakatnya jumhur dari mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tentang maksimal 15 hari tadi, sebelumnya pasti ada perselisihan khilaf, dan adalah perkara yang aneh atau mustahil umat Islam dibiarkan berselisih, ya, dan masing-masing berhukum dengan apa yang ada pada mereka dari keberadaan sifat darah haid itu, sampai kemudian terjadi kesepakatan berikutnya, yaitu belakangan, bahwa belakangan lebih bijak dalam menentukan pembatasan yang tidak dibatasi oleh orang-orang terdahulu. Tidak benar ini, ya. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi, ya. Jika padanya ada kebaikan, tentulah para sahabat tabi'i, ya, tabi'i radhiyallahu alaihim ajma'in, ya, akan mendahului kita dalam kebaikan, ya kan? Jika memang pembatasan itu penting agar mereka tidak bingung dan bimbang, pastilah mereka akan terlebih dahulu membuat pembatasan. Bahwa kita harus punya standar patokan 15 atau 10 hari. Ternyata tidak ada pembatasan, ya. Dan bentuk adanya perselisihan pada pendapat tersebut tentang pembatasannya menunjukkan bahwa dia adalah sekedar ijtihad para ulama, tidak bersandar kepada dalil yang sahih. Adapun jika berdasar pada dasar dalil yang sahih, maka tidak akan ada pertentangan padanya dan tanakut, ya, saling membatalkan di antara pendapat-pendapat tersebut, ya. Maka kalau begitu, tentu saja apa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dia adalah satu pendapat dari mazhab Syafi'i, ya. Wa hadza mazhab Syafi'i, kata Syekh, dia adalah pendapat Imam Syafi'i, ada satu riwayat dari mazhab Syafi'i, dan pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam kitabnya Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah halaman 28, kata beliau, wa kadzalika al-mutanaqqilah atau al-muntaqilah idza taghayyarat 'adatuha bi ziyadatin aw naqsin aw intiqalin fadzalika haydun hatta ta'lama annaha istihadatan bi istimrar ad-dami. Kata Syekh Ibnu Taimiyah, dan demikian pula wanita yang berpindah kebiasaannya, jika berubah adat kebiasaannya dengan bertambah atau berkurang, dengan pertambahan atau pengurangan dari 7 menjadi 10 atau jadi 7 menjadi 5, bertambah atau berkurang, au intiqalin atau berpindah, dan berpindah ini lebih apa? Umum, baik berpindah dari sisi jumlah tadi berkurang atau bertambah, atau berpindah dari sisi taqaddum atau ta'akhur, maju mundur. Tadinya di awal bulan pindah ke tengah bulan atau ke akhir bulan, ya, berpindah lebih cepat atau terlambat haid, ya. Maka yang seperti ini kata Syekh, fadzalika haidun, maka dia adalah haid, hatta tu'lama annaha istihadah, sampai diketahui, atau hatta ta'lamu, sampai wanita itu mengetahui annaha istihadatan, bahwa itu adalah istihadah, sampai terbukti itu adalah istihadah, sampai terbukti itu adalah istihadah, maka hukum asalnya adalah apa? Haid. Dan ingat bahwa hukum asal ini berarti meskipun itu melebihi apa yang dilihat oleh jumhur sebagai waktu atau batas maksimal lamanya haid. Berapa hari itu? 15. Artinya bahwa kalaupun dia 17 hari, maka sah disebut haid, selama tidak ada keterangan yang menunjukkan kepada kita bahwa dia adalah
istihadah. Jelas ini? Ya. Baik, kapan dia menjadi istihadah? Kata Syekh, bi istimrarid dami. Yaitu jika ternyata darahnya terus menerus keluar. Jika darahnya terus menerus keluar. Jelas nih? Ya. Dan maksudnya terus menerus artinya secara umum. Adapun jika dia berhenti sehari 2 hari, maka tetap dikatakan dia istihadah. Ya. Jika darah tidak berhenti kecuali 2-3 hari atau 1-2 hari, maka tetap dikatakan dia istihadah. Ya. Adapun jika dia berhenti 4 hari, 5 hari dan sebagainya, maka dia disebut haid. Ya, karena yang benar haid pada wanita mungkin lebih dari 15 hari. Mungkin lebih dari 15 hari. Kenapa? Karena tidak sah adanya pembatasan 15 hari itu. Tidak sah. Ya, meskipun diketahui bahwasanya kebanyakan wanita secara normal haidnya antara 3 sampai 7 hari. Itu haid yang normal, antara 3 sampai 7 hari. Ya, bukan berarti bahwa jika kurang atau lebih dari itu dia bukan haid, ya kan? Sah dikatakan haid selama ada darah yang keluar dan dia adalah darah haid dan bukan istihadah atau darah yang fasid, darah yang rusak, ya. Baik. Jadi dia adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pilihan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Telah kita nukilkan perkataan beliau tadi dalam kitabnya Ikhtiyarat Al-Fiqhiyah. Kemudian dia adalah pendapat yang dipilih oleh Sahibul Mughni, yaitu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa nasarahu, bahkan dia menolongnya. Artinya apa? Dia memperkuatnya. Dan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala dengan kitabnya Mughni, ya, adalah kitab yang sangat bagus dalam masalah fikih, ya. Dan metode beliau adalah bahwa beliau dalam setiap permasalahan fikih menyebutkan khilaf yang terjadi di antara para ulama dan menyebutkan dalil dari setiap mazhab, pendapat, ya. Dan setelah itu, setelah menceritakan riwayat, biasanya beliau mengatakan ini, walana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada. Dan bagi kami hadis Nabi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kata walana itu adalah bentuk tarjih beliau dan bentuk yang disebut sebagai nasruhu li hadzal mazhab. Pertolongan beliau atau penegasan beliau akan mazhab yang dipilihnya, yang rajih. Yang dikatakan oleh Syekh apa? Wa qawwahu wa nasarahu, yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah dan ditolongnya. Itu artinya apa? Dia bela, ya. Dia sebutkan dalilnya yang kuat dan dia bantah syubhat orang-orang yang menganggap lemahnya pendapat tersebut. Jelas nih, ya. Jadi itu ada perkataan beliau, walana. Saya suka bahwa sebagian ulama seperti ini yang dia pendapat ini dari sahabat, dari tabi'i dan dari a'immah. Kemudian setelah itu disebutkan ada pendapat yang lain dan sebagian lagi melihat pendapat seperti ini. Dan setelah digunakan walana qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kita adalah pendapat Nabi seperti ini. Saya kita mengajukan pendapat yang kedua, ketiga atau pertama. Ya, dengan dalil ini. Adapun dalil pendapat misalnya dari pendapat pertama, ya. Adapun dalil pendapat yang kedua, maka dia begini-begini, artinya dipatahkan hujahnya. Adapun yang ketiga, maka dia begini-begini. Itu namanya tamsil dari beliau, ya. Pemilihan beliau akan pendapat yang kuat, ya. Nah, dinukilkan oleh Syekh pembelaan dari Ibnu Qudamah dalam sebagian pembelaan beliau, di mana beliau mengatakan dalam Al-Mughni juz pertama halaman 93, walau kanat al-'adatu mu'tabarah 'ala al-wajh al-madhkur fi al-madhhab labayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ولما وسعه تأخير بيانه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقته وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت فلم يكن ليغفل بيانه وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة ولا بيانها إلا في حق المستعارة لا غيره. Kata Ibnu Qudamah menguatkan pendapat yang mengatakan
bahwa yang benar kapan keluar darah dia sah disebut haid. Dan hukum asal tentu saja yang keluar dari wanita adalah haid. Hukum asalnya adalah haid. Dikatakan istihadah jika terjadi perdarahan yang terus menerus, darah keluar terus menerus, ya, atau berhenti satu atau dua hari saja. Dan dikatakan dia nifas jika dia adalah bentuk persalinan, didahului dengan apa? Tanda-tanda muqaddamat talak, ya, atau talak, didahului dengan apa? Atau apa? Disertai dengan talak, proses kelahiran, ya. Baik dia sebelum ataupun sesudah melahirkan, maka pun dia disebut sebagai nifas, meskipun 2 atau 3 hari sebelum kelahiran, adapun sesudahnya tentunya biasanya 40 hari, ya, terus menerus. Ala kulli hal, maka pokoknya hukum asal yang keluar dari dari rahim wanita, ya, dari farj wanita adalah haid, ya. Jika dia mumayyizah, jika dia mampu membedakan antara darah haid dengan bukan, maka itu lebih jelas lagi. Tapi hukum asal yang keluar adalah darah haid. Kapan keluar darah maka dihukumi darah haid, ya. Nah, kata Syekh, "Lau kanatil adatu mu'tabaratan 'ala al-wajh al-madhkur", seandainya kebiasaan wanita itu mu'tabarah, merupakan patokan dasar dalam bentuk yang disebutkan dalam madhab, maksudnya bentuk yang disebutkan dalam madhab itu bahwa adat sah dikatakan adat jika terjadi pengulangan tiga kali. Jadi madhabnya madhab Hambali tentu saja ini, ya, karena dia madhabnya Hambali, ya. Kata beliau, seandainya memang seperti itu bentuknya, bahwa adat itu hanyalah menjadi dasar, dan selama dia berulang tiga kali atau lebih, maka kata beliau, la bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummati, sungguh Nabi akan menjelaskan kepada umatnya, karena ini masalah penting. Dan tidaklah pantas Nabi akan menunda penjelasannya, mengakhirkan penjelasannya, sebab tidaklah boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu ketika dia dibutuhkan, ya. Yang butuh tahu tentang apakah ini haid atau istihadah, apakah itu wanita-wanita yang ada pada zaman Imam Syafi'i, atau juga wanita-wanita yang datang sebelum Imam Syafi'i lahir di muka bumi. Siapa yang butuh penjelasan itu? Semua umat butuh, kan? Ya, semua umat butuh penjelasan. Seandainya pembatasan itu penting dan perlu dan benar dan harus, pastilah Nabi akan jelaskan pula kepada para wanita sahabiyah, karena mereka pun butuh, ya. Jika tidak ada penjelasan, itu menunjukkan pembatasan ini pun tidaklah berdasar, dan penetapan bahwa adat akan sah dipandang adat selama dia berulang 3 kali, ini adalah juga perkara yang batil, tidak benar. Kenapa? Karena tidak adanya penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kata Ibnu Qudamah, dan istri-istri Nabi serta yang lainnya dari para wanita, istri-istri Nabi dan yang lainnya dari para wanita membutuhkan penjelasan tentang hal ini dalam setiap waktu. Ya, bayangkan, ya, tidak kita dapatkan keterangan dan riwayat dari istri-istri Nabi, apalagi dari para wanita sahabiah yang lainnya selain istri Nabi. Padahal perkara ini dibutuhkan tidak hanya oleh para wanita, bahkan dibutuhkan juga oleh istri-istri Nabi. Besar. Kenapa? Karena kebutuhan itu tak umum dalil. Perkara yang sangat dibutuhkan penjelasannya, uraiannya. Ya, jika para istri Nabi menukilkan kepada kita tentang mandi junubnya Rasulullah, ya, jika para wanita sahabiah Asma binti Sakal misalnya dan sebagainya, dan Aisyah menukilkan, ya, Asma menukilkan kepada kita cara mandi junub atau mandi haid, ya, riwayat Aisyah Asma binti Sakal, ya, menukilkan kepada kita riwayat atau tata cara mandi haid dan nifas atau mandi haid dan junub pada
wanita, tentulah perkara ini pun akan didukungkan kepada kita dengan perkara penting, yaitu apakah wanita berdasarkan kepada adat atau tidak, dan apakah adat itu hanya bisa berubah jika terjadi pengulangan 3 kali atau tidak, dan apakah wanita jika ternyata darah keluar lebih dari 15 hari itu istihadah atau bukan. Ini perkara-perkara penting, ya, perkara yang butuh dalil dan penjelasan jika memang dia benar suatu pembatasan, ya. Adapun jika tidak ada penjelasan, itu menunjukkan bahwa tidak sah penetapannya dan tidak sah menjadikannya sebagai patokan. Dan dasar dalam masalah ini adalah pada apa yang keluar dari farj wanita dari darah. Itu dasarnya. Selama ada darah yang keluar, maka disebut dia adalah haid, ya. Maka tidaklah mungkin Nabi melalaikan penjelasan dan uraian tentang hal tersebut, dan tidaklah datang penyebutan adat wa maja'anhu, dan tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam penyebutan adat, penyebutan kebiasaan, dan tidak pula penjelasan uraian rincian tentang adat kebiasaan itu kecuali pada wanita yang mengalami istihadah, tidak yang lainnya. Hatta untuk nifas, berapa waktu nifas yang menjadi kebiasaan? 40. Dasarnya apa? Beberapa jumhur, ya. Dasarnya apa? Riwayat dari Ibnu Abbas. Dari perkataan Ibnu Abbas, tidak ada dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas, ya. Itu masalah nifas, ya. Demikian pula haid, tidak ada. Keren, ya. Adapun yang ada hanyalah dalam masalah adat. Ketika dia mengatakan bahwa apa? Ijlisi ma kanat haidatuki hiya tahdithuki. Duduklah engkau, yaitu salat, janganlah engkau salat, ya. Qadra ma kanat haidatuki hiya tahdithuki. Duduklah kamu kadar di mana haidmu biasanya menghalangi engkau, tahdithuki, menghalangi engkau dari salat dan puasa. Artinya wanita yang istihadah itu sepanjang bulan mengeluarkan darah, apa hukumnya dia? Kata Nabi, dia mengambil patokan kebiasaan sebelumnya. Bulan lalu misalnya dia haidnya 7 hari, kebiasaannya begitu di awal bulan 7 hari begitu. Tiba-tiba bulan ini sepanjang hari atau sepanjang bulan itu dia mengeluarkan darah berhenti paling sehari 2 hari. Maka apa hukumnya? Istihadah. Bulan berikutnya apa yang harus dilakukan? Maka ketika keluar darah hari pertama sampai hari ke-7 di awal bulan, dia tidak boleh sholat. Kenapa? Dianggap ini sebagai kebiasaan haid, ya. Setelah itu hari ke-8 sampai ke-30, meskipun darah mengucur dengan derasnya, darah keluar tidak henti-hentinya, dia tetap sholat dan puasa yang wajib. Kenapa? Karena itu istihadah. Itu dasarnya. Sabda Nabi, ijlisi ma qadra ma kanat haidatuki hiya tahdithuki, ya. Dan yang lain, umkusu qadra ayami allati kanat hiya tahdithuki. Umkusu, diamlah kalian. Itu para wanita maksudnya sini, atau dalam bentuk jamak, ya, muzakkar. Diamlah kalian, umkusi, artinya jangan sholat dan puasa, qadra al-ayyam, dalam kadar hari-hari, artinya seperti ukuran hari-hari yang haid itu biasanya menghalangi kalian dari sholat dan puasa. Nah, kata qadra al-ayyam, ya, maka natil haidah dia tahdithuki, menunjukkan apa? Kembali kepada adat kebiasaan, rutinitasnya dahulu bagaimana. Itu jadi patokan. Adapun selain istihadah tidak ada penyebutan adat, baik dalam nifas maupun dalam haid. Tidak ada penyebutan adat. Jelas maksudnya? Ini maksudnya Imam Ibnu Qudamah An-Naqdisi dengan kalimat yang terakhirnya tadi. Ya, artinya bahwa ini menunjukkan kepada kita bahwa memang sebenarnya adat itu bukanlah patokan dalam permasalahan ini.
Dan yang menjadi patokan adalah khuruj ad-dam, keluarnya darah. Dan hukum asal darah yang keluar adalah bahwa dia haid. Selama darah keluar disebut dia haid. Maju atau mundur, bertambah atau berkurang. Jelas? Itu pendapat dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Baik. Jadi saya kira jelas untuk pembahasan dalam masalah ini. Kita ringkaskan lebih dahulu sebelum kita masuk kepada perkara yang ketiga. Kita ingatkan kembali bahwa ada khilaf di antara para ulama seputar masalah bertambah atau berkurangnya, atau maju atau mundurnya haid. Ya, di mana jumhur ulama, kebanyakan ulama, ya, berpendapat bahwa haruslah ada penetapan kebiasaan, dan bahwa kebiasaan ini menjadi dasar dan patokan asal dalam penentuan apakah dia haid atau istihadah kata mereka. Ya, sehingga kalau begitu adat ini menjadi dasar patokan. Jika darah masih keluar, ya, lebih dari adat, maka dilihat dulu. Jika adat itu kurang dari batas maksimal waktu haid, saya ulangi, jika adat tadi itu kurang dari batas maksimal waktu haid, ya, setelah ditambah dengan pertambahannya, ya, maka apa namanya ini? Maka pertambahan haid tersebut sah disebut pertambahan, bahwa dia adalah haid yang sah. Ya, baik, ini pendapat jumhur. Ya, adapun pertambahan, bahwa dia adalah haid yang sah. Ya, baik, ini pendapat jumhur. Ya, adapun jika lebih dari kebiasaan ditambah dengan pertambahan lebih dari masa haid yang terbanyak 15 atau 10 menurut mazhab Hanafi, maka kata mereka dia adalah istihadah. Ya, istihadah. Ini ada khilaf di antara mereka seputar masalah bagaimana sikap terhadap apa yang dianggap haid yang melebihi adat tadi. Adat dan ada pertambahannya, ya. Ada khilaf di antara mereka tentang pertambahannya ini, sikapnya ini. Meskipun mereka mengatakan bahwa ini dianggap dia haid, ya. Ada yang menganggap bahwa karena dia haid maka dia tetap tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, dan tidak boleh dicampuri oleh suaminya. Sebagian lagi mengatakan tidak, ini memang dianggap dia haid, tetapi belum begitu yakin bahwa dia haid. Belum begitu yakin bahwa dia haid. Kalau begitu, ya, dia tetap sholat dan puasa saja. Tetap sholat dan puasa saja ihtiyatan, untuk berhati-hati. Ya, adapun digauli suaminya tidak boleh. Digauli suaminya. Ya, ada yang begitu juga. Ada yang mengatakan juga bahwa setelah hari kebiasaannya selesai, maka dia mandi. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa hati-hati tadi, menurut mereka mandinya ini mandi istihbab. Mandi istihbab, ya. Adapun kemudian setelah lewat hari pertambahan, ini mandi wajib haidnya. Adapun ini mandi istihbab saja, mandi haid bohong-bohongan gitu istilahnya, ya. Karena ternyata hari yang lebih dari adat itu sendiri juga masih tetap dianggap sebagai haid. Ya, ada orang tidak, dibalik. Justru mandi setelah lewat adat kebiasaan, dia mandi yang wajib. Mandi yang wajib, ya. Adapun mandi setelah hari pertambahan selesai, bertambahnya haid, itu mandi istihbab. Kenapa? Karena ini kan juga haid, berarti belum bersih. Ya, afwan, ya. Mereka mengatakan bahwa ini yang sudah selesai. Ini yang sudah selesai, bahwa adatnya menjadi dasar. Maka selesai adat, berarti itu yang sudah sempurna wajib. Yakinnya itu haid. Adapun yang lebihnya yang pertambahan, ini masih ragu-ragu bahwa dia haid atau bukan. Maka nanti
nanti ada mandi juga setelah bersih pertama, tapi dia istihbab saja, sunnah saja. Ya, adapun yang pertama tadi bahwa mandi setelah hari kebiasaan itu istihbab karena menurut mereka belum selesai sebenarnya haidnya. Saya kembali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi bahwa tentang mandinya pun mereka berselisih. Tentang adat dan pertambahannya. Sebagian mengatakan bahwa setelah adatnya sempurna, maka dia mandi istihbaban. Mandi dalam bentuk sunnah saja, bukan mandi wajib haid, bersih dari haid, bukan. Kenapa? Terbukti dia masih tidak boleh sholat dan puasa, karena ternyata masih ada pertambahan lagi yang juga dianggap haid karena kurang dari batas maksimal. Jelas tadi ya? Nah, setelah selesai hari pertambahan baru mandi wajib haid atau orang mandi besar. Mandi besarnya setelah hari pertambahan yang hakiki, yang intinya mandi wajibnya ya. Sebaliknya, para ulama tidak. Setelah selesai adat kebiasaan, maka dia mandi besar, tapi sifatnya sunnah saja. Sifatnya wajib. Wajib mandi besar. Kenapa? Karena itu yang yakin sebagai haid. Memang ada pertambahan. Tapi pertambahan ini masih ragu-ragu kita. Boleh jadi dia nantinya jadinya istihabah. Kalau begitu, pertambahan ini dianggap apa? Masih ragu. Kalau begitu, mandinya mandi istihbab saja. Mandinya istihbab. Ada kuliah rincian yang sebenarnya tidak perlu, manakala kita kembali kepada permasalahan istihabah ini, bahwa syariat mengaitkan hukum haid dengan adanya darah yang keluar pada wanita. Ada darah yang keluar pada wanita. Kalau begitu, selama darah tersebut adalah darah haid, bertambah atau berkurang, maka dia adalah haid. Ya, maka yang benar kata Syekh Shawab, annaha mata ra'atid dam. Kapan seorang wanita melihat darah, jika seperti sahih haidun, maka dia adalah wanita yang sedang haid. Wa mata tahurat minhu, maka dan kapan dia bersih dari haid itu, sahih tahirun, maka dia adalah wanita yang bersih. Itu inti masalah dalam hal ini, dan dengan itu jelaslah kepada kita bahwa syariat ini adalah mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Ya, tidak Allah menjadikan dalam din ini satu bentuk kesempitan sama sekali.